Ya, mengagetkan memang, saudara, kemarin penyanyi legendaris tanah air Glenn Fredly meninggal dunia pada Rabu petang. Musisi yang nama lengkapnya Glenn Fredly Deviano Latui Hamalo ini meninggal dunia di Rumah Sakit Setia Mitra di Jakarta pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Glenn menghembuskan nafas terakhir di usia 44 tahun. Glenn Fredly meninggalkan seorang istri yang juga seorang penyanyi, Mutia Ayu, dan seorang putri yang baru berusia 2 bulan. Pada Rabu malam, rumah duka almarhum Glenn Fredly yang ada di Kampung Ubud di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan tertutup bagi media dan juga orang-orang dari luar yang ingin menyaksikan. Kamis dini hari, jenazah almarhum Glenn Fredly dibawa dari rumah duka Heaven, Darmais, Jakarta Barat dan disemayamkan di Gereja Sumber Kasih di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda yang berada di lokasi pesemayaman Glenn Fredly di Gereja Sumber Kasih di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Putu, selamat pagi. Kita tahu bahwa saat ini jenazah sudah dibawa ke Gereja Sumber Kasih ini dan kita tahu suasananya saat ini tentu saja di tengah PSBB, pandemi Corona. Bagaimana yang Anda lihat pemantauan? Apakah tetap ada teman-teman dari Glenn Fredly atau mungkin keluarga yang datang ke gereja? Ya, selamat pagi Timothy dan juga Wahyu terkait dengan bagaimana kondisi pemakaman atau jelang pemakaman dari Glenn Fredly sendiri. Ini memang kalau kami pantau tadi sejak pagi sampai dengan saat ini social distancing coba dilakukan. Salah satunya adalah dengan tidak memperbolehkan kami para awak media untuk masuk ke dalam. Selain untuk menghargai privasi dari keluarga, juga ini berkaitan dengan penerapan social distancing karena memang lokasi di dalam gereja ini sedikit kecil sehingga nantinya jika kami diperbolehkan masuk ditakutkan akan berdesakan di dalam. Kemudian juga ada pembatasan dari sahabat dan juga kerabat dari Glenn Fredly yang ingin datang begitu. Tadi kami sempat melakukan wawancara singkat dengan pendeta Asa Kristo Mahodim yang menyampaikan bahwa memang ini dikhususkan atau diutamakan bagi pihak keluarga inti saja supaya nantinya tidak terjadi banyak gerombolan di dalam saat prosesi ibadah pelepasan ini dilakukan. Kebetulan kami ini pendeta GPIB itu ditugaskan itu 5 tahun sekali. Ya kan, ditugaskan itu berganti-gantian gitu 5 tahun. Kalau Glenn saya datang kan di sini dia sudah aktif menjadi artis ya. Itu tapi dia kalau Natal, malam Natal dia isi pujian, ya kan, kalau tidak sibuk dengan pekerjaannya, ya kan, dia juga beribadah. Dan dia juga menurut salah satu kepala kantor di sini, dia juga waktu mudanya, waktu masih pemuda dia aktif dan dia sempat menjadi salah satu pelayan anak di dalamnya. Ya, tadi juga sempat disampaikan juga oleh pendeta Asa Kristo Mahodim bagaimana sosok Glenn Fredly ini memang selain sebagai musisi kemudian juga artis dan juga public figure begitu, disampaikan bahwa sosok dari Glenn Fredly ini mendiang memang juga aktif di gereja dan kemudian juga melakukan beberapa kebaktian di gereja ini. Dan kalau kita berbicara soal agenda, sebetulnya nanti kami mendapatkan informasi dari pihak gereja dan juga dari pihak keluarga. Tadi pukul 8.35 jenazah sudah tiba di gereja dan sudah disemayamkan untuk nantinya memulai prosesi ibadah pelepasan yang akan dimulai pada pukul 11 siang nanti. Dan serangkaian kegiatan ini nanti akan dilakukan seperti penghormatan terakhir, kemudian juga ada juga nanti pemberkatan dan nanti juga setelah penghormatan terakhir maksud kami nantinya akan ada sesi atau bagian tutup peti dan kemudian jenazah nanti akan langsung dibawa ke pemakaman Tanah Kusir pada pukul 1 dan langsung akan dimakamkan hari ini juga. Dan kalau kita berbicara soal seperti apa situasi terkini di sini, memang tadi pagi sampai dengan saat ini kami lihat tidak begitu banyak rombongan ataupun penumpukan dari tamu-tamu yang hadir untuk ikut melakukan ibadah pelepasan, tapi kami pantau tadi ada beberapa karangan bunga yang sudah dikirimkan dari kerabat dan juga sahabat, tidak hanya dari kalangan artis tetapi
Tetapi juga beberapa karangan bunga yang dikirimkan oleh jajaran pemerintah. Seperti yang kita ketahui, musisi Glenn Fredly telah wafat pada Rabu sore kemarin sekitar pukul 6 sore dan Glenn meninggal pada umur 44 tahun yang ketika saat ini Glenn meninggalkan anak dan juga seorang istri. Berdasarkan statement atau pernyataan dari seorang sahabat atau juga sekaligus pengamat musik Wendy Putranto menyebut bahwa memang Glenn ini mengidap meningitis atau radang selaput otak yang sebelumnya ini memang sempat dirawat pada tanggal 9 Maret 2020 tetapi setelah jeda 1 minggu diperbolehkan pulang, namun seperti yang kita tahu bersama-sama bahwa pada Rabu petang Glenn meninggalkan kita semua dan tentunya meninggalkan keluarga dan juga dunia musik tanah air. Terima kasih, ini Putu Trisnanda melaporkan dari gereja di mana Glenn Fredly disemayamkan. Sebuah kehilangan yang besar tentu saja untuk khususnya industri musik tanah air, para pecinta musik, dan mungkin Glenn ini juga kolaborasinya sangat banyak. Sangat luas ya, artis. Mau dengan artis muda atau penyanyi, film bahkan banyak dia memproduksi film, dan juga aktivis yang banyak berperan untuk Indonesia Timur, untuk lingkungan dan lain-lain. Kita kehilangan. Beristirahat dalam damai Glenn Fredly, dan mudah-mudahan kita bisa terus mengenang karya-karya Glenn Fredly, seperti juga sebentar lagi kita akan mengenang salah satu lagu yang akan kita hadirkan sebagai penutup Sapa Indonesia. Kami turut berduka cita. Saya Bayu Sutiono. Dan saya Timothy Marbun. Sampai jumpa. Setelah sekian lama kita telah bersama, inikah akhir cerita cinta yang selalu aku banggakan di depan mereka. Entah di mana ku sembunyikan rasa